Kementerian Pertambangan dapat menggunakan jalan umum setelah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pasal 3 ini pasal 91 ayat 3. Pasal 91 ayat 3. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Haji Haji Kustori, Ketua GMPN, itu artinya Gerakan Masyarakat Peduli Lindung. Terima kasih Ibu Pimpinan waktunya. Saya cuma pengen bertanya dengan Dinas Dishub Provinsi. Kok bisa Dishub Provinsi sampai 3 kali mengeluarkan memperpanjang rekomendasi? Ini kayak ada pembiarannya gitu. Ini sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pergub nomor 74 2018. Atas dasar rekomendasi dari pihak Dishub Provinsi, sehingga selama 2 tahun kegiatan angkutan batu bara itu ilegal Bapak oleh SRG ini. Kok bisa? Ini pertanyaan saya. Kenapa Dishub Provinsi mengeluarkan izin memperpanjang rekomendasi itu sampai 3 kali? Ini ada apa? Ini jelas-jelas sudah menyalahi aturan. Kok bisa? Itu. Dengan dikeluarkannya rekomendasi dari Dishub Provinsi ini, jalan kami itu hancur, Pak. Sangat hancur, boleh Bapak periksa. Menurut keterangan dari Dinas PUPR Musirawas Utara, itu sampai 20 kilo, Pak. Berarti 30% jalan itu hancur. Hanya itu, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya. Memperkenalkan diri, nama saya Pak Suri, STMT, sehari-hari sebagai Kepala Bidang Angkutan Jalan. Angkutan Jalan, Pak. Saya ditemani dengan 2 kasih, 1 kasih pemandu moda angkutan, yang kedua kasih angkutan barang. 3 ini Pak yang sudah, Pak. Kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Selatan melalui Pergub 74 tahun 2018 ini memberikan kewenangan Pak untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian terkait dengan penyelenggaraan angkutan batubara sebagai turunan dari Perda Nomor 5 tahun 2011. Ketika kebutuhan dunia industri membutuhkan batubara, jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus dipenuhi oleh mereka, Pak. Salah satunya mereka kalau memang membutuhkan dari batubara itu belum ada jalan khusus mau menggunakan jalur umum, ada prosedur yang harus mereka lewati, Pak. Salah satunya mungkin mereka harus memiliki perizinan dan sebagainya, Pak. Nah, untuk perizinan ini sejak di Undang-Undang 3 tahun 2020 itu, kalau dulu kami tahunya IJP itu ada di SDM. Nah, setelah Undang-Undang 3, kami mungkin tidak terlalu paham informasinya, tapi terinfo terakhir katanya melalui BKPM, Pak ya, IUCP atau juga untuk IU penjualan dan pengangkutan, IU khusus penjualan dan pengangkutan. Nah, untuk penyelenggaraan angkutan batubara ini sesuai dengan pendelegasi kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pengendalian, kami berpedoman tentang dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang penyelenggaraan angkutan lalu lintas angkutan jalan. Di pasal 48 itu yang harus saya sampaikan bahwasanya setiap kendaraan bermotor dapat menggunakan umum, namun harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan persyaratan yang jalan kendaraan bermotor, Pak. Nah, di undang-undang dulu, Pak, Undang-Undang 14 2009, Undang-Undang 14 tahun 1994 sudah sangat lama. Kami 92, kami ada kewenangan Bu terkait dengan angkutan barang. Jadi untuk angkutan penumpang tetap sampai sekarang punya kewenangan untuk memberikan perizinan melalui OSS, baik itu AKDP di pusat, terus akapnya di pusat AKDP di kami, kalau untuk angkut di Kota Palembang. Nah, di Undang-Undang 14 itu masih ada terkait izin tentang penyelenggaraan angkutan barang. Namun di Undang-Undang 22 tahun 2009, izin angkutan barang itu dihapuskan. Jadi
selama dia memenuhi persyaratan teknis layak jalan, seluruh kendaraan angkutan barang dapat menggunakan jalan umum tanpa harus izin kecuali barang-barang khusus yang berbahaya. Contoh mungkin gas dan sebagainya yang perlu penanganan khusus yang mudah terbakar dan sebagainya, dia harus izin ke pusat atau juga harus izin ke instansi yang memberikan pengawasan terkait dengan hal tersebut. Contoh mungkin SKK minus dan sebagainya, Bu. Nah, terkait dengan batu bara ini, Pak, untuk penyelenggaraan angkutan batu bara sebenarnya kalau memang kita merujuk ke izin, kewenangan izin itu sebenarnya kami tidak miliki, Bu. Makanya kami memberikan rekomendasi, Pak. Bukan izin, mohon maaf sekali mungkin bukan izin, Pak. Rekomendasi pengaturan penyelenggaraan angkutan batu bara di wilayah Sumatera Selatan. Fungsinya apa? Fungsinya agar kendaraan yang akan menggunakan jalan umum di wilayah Sumatera Selatan memenuhi persyaratan teknis dan legal yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009. Contohnya rekomendasi penyangkut perbuatan yang bermohon ke pemerintah provinsi yang didispos ke kami lakukan kajian, kami lakukan juga persyaratan-persyaratan itu. Salah satunya persyaratan yang kita minta itu, Pak, dukungan dari wilayah setempat, Pak, termasuk SRG, dukungan dari bupati setempat, karena yang mengetahui wilayah adalah pemerintah daerah setempat. Bupati biasanya meminta pertimbangan teknis dari dinas PU, dari dinas perhubungan, dari dinas lingkungan hidup di daerah setempat, Bu. Nah, SRG kemarin pengajuan izinnya mereka mencantumkan itu, Pak. Makanya setelah itu kami cek lapangan dan kami juga tinjau lokasinya dan juga serta dukungan-dukungan dari desa, Pak. Dari desa pun mereka melampirkan itu kemarin. Nah, rekomendasi kita buat ini, rekomendasi itu mengatur dari sisi sarana kendaraannya. Bahwasanya kendaraan itu harus legalan, kendaraan tidak melebihi muatan yang telah ditentukan, MST 8 ton, tidak boleh konvoy, dan beroperasinya juga jangan pada saat jam-jam sibuk. Jam-jam sibuk itu pada saat jam-jam peak hours, pada saat aktivitas siang, pagi, sampai dengan jam 7. Nah, poin penting terakhir dari rekomendasi kami berikan di klausul terakhir, Pak. Klausul terakhir selalu kami bunyikan bahwasanya rekomendasi keputusan yang kami berikan ini harus ditindaklanjuti. Harus ditindaklanjuti kepada instansi teknis yang berwenang dan berlaku selama 6 bulan. Kami memandang apa? Karena peralihan perizinan, Bu. Tahun 2020 mereka sudah mengajukan izin ke provinsi. Ketika di provinsi katanya sudah hampir selesai, Pak, namun kebutuhan di lapangan sangat mendesak dan juga ada juga dukungan masyarakat katanya, Pak. Kami mohon maaf mengkoreksi kalau nanti salah ya. Pokoknya masyarakat sana juga mengharapkan adanya aktivitas itu karena akan mengganggu perekonomian katanya, Pak. Kami cek juga ke lapangan dan memang ada sebagian kendaraan yang digunakan adalah kendaraan milik masyarakat sana, Pak. Nah, setelah berproses itu kami berikan itu selama 6 bulan, Pak, untuk mengurus perizinan terkait dengan IUJP tadi, IUJP ataupun dengan bahasa apa yang diatur terbarunya itu. Dan sampai itu berjalan, mungkin salah satu kontrol dari kami yang kesulitan karena kami sering juga bersurat ke dinas PTSD kita, Pak, untuk meminta izin-izin yang sudah diberikan yang mana yang sudah sebelumnya, Pak. Dan memang untuk SRG kalau kami verifikasi juga dengan dinas penanaman modal dengan tempat satu pintu di wilayah sana sedang berproses, Pak. Jadi secara instansi kami berkoordinasinya secara instansi ke sana ke PTSD. Makanya oke lah kalau itu kami berikan rekomendasi perpanjangan untuk itu, untuk mengurus sebagai salah satu syarat di perizinan pusat. Karena setiap angkutan-angkutan, contoh angkutan penumpang maupun angkutan barang, kami diminta pertimbangan teknis. Nah, pertimbangan teknis kami untuk batu bara apa? Inilah rekomendasi ini yang akan digunakan ke instansi teknis berikutnya, Pak. Yang berikutnya kami sampaikan juga ucapan terima kasih atas informasi dan masukan ini akan kami jadikan catatan karena mungkin tidak hanya untuk di Musirawas, Pak, mungkin juga akan menjadi bagian evaluasi kami untuk keseluruhan di wilayah Sumatera Selatan. Nah, terkait dengan yang disampaikan dari Pak Aziz tadi terkait dengan sampai ke Mahkamah Agung, Pak, kebetulan saya dari awal mengikuti kegiatan ini itu permasalahan dengan PT di Sumatera, Pak. Memang kita di 2018 dengan keputusan 74 itu kita kuat, Pak. Kita sangat diuntungkan, sangat diunggulkan oleh MA. Namun dia lanjutkan lagi, Pak, lanjutkan izin kedua.
izin kedua tidak diproses, ditarik. Nah, setelah itu ada lagi dia mengajukan gugatan lagi yang ketiga, Pak. Yang ketiga tahun 2019. Nah, di gugatan ketiga ini, Pak, yang jadi permasalahan kita berkebalikan hasil dengan yang di awal. Keputusan, kalau tidak salah kemarin keputusan nomor 54, keputusan nomor 54 tahun 2019. Nah, itu kita dilemanya bingungnya di situ. Kenapa objek yang sama di keputusan pertama kita menang, di dua tidak ada keputusan, di tiga kita kalah. Nah, itu Pak yang mungkin dilema bagi kami. Dan kami juga sudah menyusun untuk pengaturan karena ada di Undang-Undang 3 2020 ini ada klausul yang perlu dilakukan regulasi yang tegas terkait dengan pasal 91 ayat 3 tadi. Ketika belum ada tersedia jalan umum dapat menggunakan jalan belum tersedia jalan pertama dapat menggunakan jalan umum. Nah, ini sudah berproses ke Mendagri yang kita berregulasi untuk melakukan pengaturan itu. Tidak hanya melibatkan kami, tapi seluruh instansi disuruh terkait dengan sarananya, terus PU terkait dengan jalan, dinas pertambangan terkait dengan perizinan, terus pajak terkait dengan BPNKB-nya, lingkungan hidup terkait dengan masalah lingkungannya, Pak. Nah, ini sudah berproses di Mendagri, namun sampai sekarang belum turun ke kami, Bu. Nah, itu harapan kita kalau memang itu sudah turun, kita bukan lagi secara instansi terpisah-pisah, Pak, dalam satu kesatuan, muaranya di BPN BTSP. Seluruh perizinan yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan batu bara